Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, masyaallah, la yazuqu khaira ila Allah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ila Allah. Bismillah, masyaallah, man kana fi ni'matan fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. اجتمعنا في هذا المولد المبارك في هذا البرنامج المبارك، وقال لأنه تتنزل الرحمة والمغفرة. Maka para ulama mengatakan, apabila seorang berkumpul di majelisnya ilmu, maka turunlah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Berkat kita hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Dan berkat kita hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka berkata seorang ulama yang mengatakan, dawa'il qulub liqa'il mahbub. Dawa'il qulub liqa'il mahbub. Yang artinya bertemu dengan orang dicintai adalah obatnya hati. Obatnya hati adalah bertemu dengan orang yang dicintai. Maka sebagaimana seorang yang saling mencintai senantiasa senang dengan apa yang dilakukan orang yang ia cintai. Contohnya, ibu-ibu, bu, cinta tidak sama suaminya? Cinta tidak sama suaminya? Bagaimana ibu cinta dengan suaminya? Ibu masakkan suaminya. Kalau lebih mesra lagi, ibu suapkan suaminya. Ya. Begitu bukti cinta ibu kepada suami. Begitu juga suami. Bagaimana bapak-bapak menunjukkan rasa cintanya kepada istrinya? Pak, dengan cara menafkahinya, dengan memberikannya haknya, dengan menyenangkan hatinya, dengan menggembirakan istrinya. Itu bukti cinta. Maka sesungguhnya ketika seorang bertemu dengan dia cintai adalah obatnya hati. Obatnya hati adalah bertemu dengan orang yang dia cintai. Maka kita bersandarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya nanti orang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Maka apabila antum, bapak-bapak, ibu-ibu, cinta kepada para ulama, maka insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak akan dikumpulkan dengan para ulama. Begitu juga kalau bapak-bapak, ibu-ibu cinta kepada kiai, maka bapak-bapak dan ibu-ibu akan dikumpulkan dengan kiai.
Maka apabila bapak-bapak dan ibu-ibu cinta kepada orang yang membawakan, yang mengajarkan, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita peganglah satu modal ini, yaitu cinta. Maka para ulama, salafun saleh, kiai-kiai, mereka megang yaitu namanya mahabbah, cinta. Ketika seorang sudah menjalankan aktivitasnya, ibu-ibu masak, tapi dengan cinta, nikmat gak? Nikmat masakannya. Begitu juga bapak-bapak, berlandaskan dengan cinta. Dia cinta dengan pekerjaannya, dia suka dengan apa yang dia peroleh, maka senang. Maka berdasarkan cinta inilah, mudah-mudahan dengan cinta inilah kita dapat berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut. Tadi cinta itu namanya butuh bukti. Cinta butuh bukti. Bagaimana kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka salah satunya adalah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad yaitu mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengerjakan apa yang diperintahnya, dan menjauhi apa segala larangannya. Itu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan sebuah kisah tentang cintanya Sayyidina bin Rabah. Sayyidina bin Rabah saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala ketika itu setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka ada 3 hal yang membuat kota Madinah itu menangis. Ada 3 hal yang membuat kota Madinah menangis. Disebutkan dalam Faidul Muhtarah. Di situ disebutkan bahwasannya pertama yaitu meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu tatkala dihancurkan kubah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketiga, tatkala Bilal bin Rabah kembali azan. Maka dikisahkan bahwasanya tatkala setelah meninggal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Bilal bin Rabah terngiang-ngiang ketika beliau berada di Madinah, sehingga galau beliau, sehingga beliau pindah ke daerah yang jauh dari Madinah. Tatkala beliau pindah dari Madinah, sudah lama beliau tinggal di sana. Kemudian beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketidakpedulian apa ini wahai Bilal? Ketidakpedulian apa ini wahai Bilal? Ketidakpedulian apa ini wahai Bilal?" Maka sontak Sayyidina Bilal bin Rabah terbangun. Maka dia bersegera menuju Madinah. Maka dia katakan kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya tadi aku bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rasanya kecewa kepadaku. Maka hari ini, malam ini juga aku ingin berangkat ke Madinah.
Maka apa yang dikatakan istri beliau? Istri beliau mengatakan tidak. Sudahlah suamiku, besok pagi aja lah. Malam ini banyak bencana. Malam ini banyak apa-apa. Kalau kita seperti itu ya, tunggu pagi. Tapi apa yang dikatakan istrinya Sayyidina Bilal? Beliau mengatakan, wahai suamiku, berangkatlah kau hari itu juga. Maka Sayyidina Bilal bergegas menuju Madinah. Tatkala sampai di Madinah, beliau bertemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq senang dengan Bilal karena tidak pernah bertemu. Maka dianjurkan juga tatkala ada sahabat atau teman atau saudara yang jauh, maka disunahkan untuk cipika-cipiki. Nah, gitu. Bahasanya cipika-cipiki, cium kanan, kiri. Nah, tapi bukan lain mahram ya, yang mahram laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu disunahkan untuk menguatkan silaturahim kembali. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, sesungguhnya aku senang kehadiranmu di sini. Maka arih lana ya Bilal. Maka senangkan kami wahai Bilal dengan azan. Rasulullah SAW tatkala masuk waktu azan, beliau mengatakan arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Tidak mengatakan azinni ya Bilal, azan wahai Bilal, tidak. Tapi arihni, senangkan aku wahai Bilal, senangkan aku wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, la, tidak. Karena kalau beliau azan, beliau terasa rindu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertemu lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian arihni ya Bilal, senangkan kami wahai Bilal, senangkan kami wahai Bilal dengan azan. Beliau menolak. Kemudian datang juga Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali mengatakan arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, senangkan kami wahai Bilal, senangkan kami wahai Bilal. Beliau juga mengatakan la, tidak. Tapi tatkala ada Sayyidina Hasan dan Husain, cucu dan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Bilal, arihni ya Bilal. Maka sontak Sayyidina Bilal teringat bahwasanya cucunya baginda Nabi Muhammad SAW pernah berada di punggungnya Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah sedang sholat, Sayyidina Husain naik di punggungnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Bilal juga mengingat bahwasanya Rasulullah SAW mencium kedua putra beliau, yaitu cucu beliau, dengan kasih sayang yang luar biasa. Maka Sayyidina Bilal tidak bisa menolak. Tatkala waktu azan sudah datang, maka Sayyidina Bilal azan. Beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sontak kota Madinah di saat itu tercengang-cengang. Beliau bertanya-tanya, suara siapa ini? Suara siapa ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian penduduk Madinah mengatakan, apakah Rasulullah masih hidup? Apakah Rasulullah masih hidup? Mereka berbondong-bondong menuju masjid untuk mendengarkan Bilal. Maka tatkala Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seketika Sayyidina Bilal tumbang dan pingsan. Ini sebuah kisah bahwasanya cintanya Sayyidina Bilal bin Rabah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala didengarkan, tatkala beliau mendengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung pingsan. Maka dianjurkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
kita berkumpul dengan rahmat Allah ini, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selawat ini menjadikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit dari Al-Fakir. Apabila ada salah kata, Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.